I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat ya Rabbi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori behaviorisme dan teori belajar kognitivisme. Nah, konsep dasar teori behaviorisme menurut Gradler tahun 1986, teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Kemudian ada teori kognitif, berfokus pada terbentuknya pemikiran manusia pada peringkat tinggi serta mendeskripsikan peristiwa dan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat tersebut. Nah, kemudian juga ada karakteristik belajar menurut teori behaviorisme dan teori belajar kognitivisme. Nah, karakter belajar menurut teori behaviorisme adalah belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon adalah berupa reaksi atau tanggapan pembelajaran terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian juga ada asumsi-asumsi dan prinsip belajar menurut teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Nah, asumsi dan prinsip belajar menurut teori behaviorisme yaitu ada pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan perilaku yang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Kemudian juga ada pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Kemudian juga ada fokus pada peristiwa yang dapat diamati stimulus dan respon. Nah, pembelajaran melibatkan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Kemudian ada kontiguitas kejadian. Pembelajaran kemungkinan besar ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Kemudian ada kesamaan prinsip pembelajaran di semua spesies. Banyak spesies termasuk manusia belajar dengan cara-cara yang sama. Nah, kemudian ada alternatif pembelajaran menurut teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Nah, alternatif terbagi menjadi dua, yaitu ada alternatif pembelajaran, yang kedua alternatif pembelajaran teori behaviorisme, yang kedua alternatif pembelajaran menurut teori kognitivisme. Nah, alternatif pembelajaran menurut teori behaviorisme itu ada 11. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, menganalisis lingkungan kelas dan identifikasi pengetahuan awal peserta didik. Dan yang ketiga, ada menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan yang kelima yaitu ada menyajikan materi pembelajaran. Dan yang keenam, memberikan stimulus. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji serta menilai respon. Dan yang kedelapan, memberikan penguatan. Dan yang kesembilan yaitu memberikan stimulus baru berdasarkan penilaian terhadap respon sebelumnya. Dan yang ke-10 yaitu mengamati, mengkaji dan menilai respon baru yang diberikan oleh siswa. Dan yang ke-11 yaitu bila tujuan pembelajaran telah tercapai dapat diberikan penilaian akhir. Nah, yang kedua ada alternatif pembelajaran menurut teori kognitivisme. Nah, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan berbasis masalah, di mana peserta didik diajak untuk mencari solusi atas masalah tertentu melalui pemikiran kritis dan analisis. Yang kedua yaitu ada penggunaan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, melibatkan interaksi antara guru dan peserta. Dan yang ketiga yaitu ada penerapan pendekatan keterampilan berpikir seperti berpikir analisis, sintesis, kritis dan kreatif. Yang keempat yaitu ada penggunaan media interaktif seperti
video interaktif, simulasi atau permainan edukatif, membantu peserta dalam mengolah informasi dengan cara menarik dan menantang. Kemudian yang kelima yaitu ada memberi tantangan. Yang keenam memberikan umpan balik konstruktif, dan yang terakhir ada pembelajaran kolaboratif seperti mendorong interaksi sosial dan pemikiran kritis. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got